Ya, Cynthia, tahun baru harusnya semangat baru, tapi tampaknya tahun baru akan dihadapkan pada realita baru juga untuk masyarakat kita. Persis 2025, saudara, masyarakat akan menghadapi hujan, pungutan, maupun kenaikan tarif di tahun baru. Alih-alih mendorong kelas menengah atau kelas ekonomi menengah ini bisa maju, kebijakan ini justru dikhawatirkan bisa memberi tekanan pada daya beli masyarakat. Kita mulai untuk hal pertama yang juga masih menjadi sorotan hingga saat ini adalah kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12%. Nah, kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Masalahnya pemerintah hingga kini belum memberi kejelasan soal barang dan jasa seperti apa yang sesungguhnya dikenai tarif baru itu. Tarif PPN 12%. Itu baru satu poin. Hal lainnya yang juga menarik dicermati adalah potongan gaji untuk tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Nah, iuran wajib ini memungut 3% total dari upah atau pendapatan pekerja, dibagi 0,5% ditanggung oleh pemberi kerja dan sisanya sebesar 2,5% ditanggung oleh kalangan pekerja. Itu baru yang kedua, masih ada yang lain lagi. Perkiraannya di pertengahan tahun 2025 bakal ada kenaikan iuran bagi para peserta BPJS, khususnya dalam hal ini adalah BPJS Kesehatan. Selain soal iuran baru, pemerintah juga bakal menyesuaikan bentuk kelas bagi penerima manfaat dalam hal ini peserta BPJS Kesehatan. Hal lainnya, pemerintah juga sedang merancang peraturan baru terkait dana pensiun tambahan wajib yang akan memotong upah para pekerja, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Dijelaskan di situ bahwa akan ada tambahan wajib akan memotong upah pekerja. Namun rencana ini menuai kritik dan penolakan dari para pekerja yang dikhawatirkan ini akan semakin membebani kalangan pekerja secara ekonomi. Belum berhenti sampai di situ, saudara. Ada juga sederet pungutan lain yang sedang digodok oleh pemerintah seperti asuransi wajib kendaraan bermotor. Lalu ada kenaikan tarif KRL berbasis nomor induk kependudukan. Itu sempat menjadi pembahasan di pertengahan atau di semester pertama tahun 2024. Bahkan ada juga rencana untuk menaikkan kuliah tunggal walaupun kemudian di periode tahun 2024 itu sempat dibahas di DPR dan dinyatakan oleh pemerintah saat itu bahwa UKT batal untuk dinaikkan. Jadi sekarang pertanyaannya bagaimana kemudian untuk tindak lanjut yang lain. Nah, pajak jadi salah satu instrumen pendapatan negara juga untuk membiayai program-program pemerintahan. Nah, pemerintahan saat ini Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka punya sejumlah program unggulan yang mulai dijalankan di tahun 2025. Yang paling anyar yang paling kita kenal salah satunya adalah ini. Andalannya adalah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran mengusung program makan bergizi gratis untuk anak-anak dan juga ibu hamil. Dalam anggaran pendapatan belanja negara tahun 2025, anggarannya sebesar 71 triliun rupiah dan menyasar 3 juta penerima manfaat. Program ini direncanakan mulai berjalan pada Januari tahun depan. Yang juga jadi fokus pemerintah berikutnya adalah soal kesejahteraan guru. Nah, Presiden Prabowo dalam puncak Hari Guru sempat mengumumkan di tahun depan 2025 guru ASN akan dapat tambahan kesejahteraan berupa tunjangan sebesar satu kali gaji pokok. Sementara untuk guru non-ASN tunjangannya dinaikkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Total anggaran 81,6 triliun dan ini berlaku untuk guru ASN. Tadi sudah saya jelaskan tunjangan 1 kali gaji pokok dan guru non-ASN tunjangannya sebesar 2 juta rupiah. Belum berhenti sampai di situ, ada lagi program yang diusung oleh pemerintahan baru saat ini. Program pemeriksaan kesehatan gratis yang anggarannya sebesar 3,3 triliun rupiah dengan target penerima manfaat sebanyak 52 juta warga yang akan menikmati program ini berupa cek kesehatan di hari ulang tahunnya. Itu yang menjadi sejumlah pungutan dan program yang sedang direncanakan dan bakal berlaku di tahun baru 2025. Apakah kebijakan yang dicanangkan pemerintah saat ini akan mengerek ekonomi negara atau justru sebaliknya?